Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Saudara-saudara kaum muslimin, kalau mengenai polemik nasab, biarlah itu menjadi urusan ahli nasab atau ulama nasab. Tapi mengenai polemik simbol negara yang diklaim oleh Pak Alawi, oleh kaum Habib, ini adalah sebuah kejahatan yang berbahaya. Ya, berbahaya karena klaim-klaim seperti itu kalau dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi konsumsi publik, di mana mempengaruhi seakan-akan semua yang ada hubungannya dengan negara Indonesia adalah jasa para Habib. Dan ini akan menghilangkan jasa-jasa para pahlawan yang sebenarnya. Kaum muslimin, berikut ini video klaim dan penyimpangan sejarah kemerdekaan bendera merah putih lambang burung Garuda oleh kaum Ba'alawi. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Kalau kita perhatikan di video tersebut, ada beberapa hal yang diklaim sama mereka tentang teks proklamasi. Terus 17 Agustus katanya fatwa Habib Ali Kuitang. Terus yang membuat menyarankan bendera merah putih adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, tentang burung Garuda dari Sultan Hamid Al-Qadri. Terus tentang 17 Agustus, tentang Pramuka, itu katanya dari kaum mereka, termasuk Imam Bonjol diklaim sebagai Habib kalangan bin Syihab. Mari kita saksikan pelurusan sejarah oleh Prof. Anhar Gonggong. Saya ingin bertanya sama Prof. Anhar, ini banyak titipan dari peserta yang pulang, Prof, karena tadi lama tanya jawab. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Ghadri? Jadi sementara ini titipan dari beberapa peserta yang sudah pulang. Nah, mohon maaf moderator, dari masing-masing bagian kita tanyakan. Silakan Prof, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Profesor, langsung. Iya, pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid.
Nah, lalu ada 2 dari sekian banyak bahannya masuk, 2 yang diterima, Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya, diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Terima kasih, itu jawaban saya. Bendera merah putih? Ya, yang bendera, kenapa benderanya? Lambang burung Garuda, bendera merah putih konsep Habib Ali Kuitang. Enggak benar. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang ini Prof, izin, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Enggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Terima kasih. Kalau klaim-klaim pembelokan secara tidak segera diluruskan akan menggerus dan menggerogoti dan akhirnya akan mengeliminasi eksistensi kebangsaan kita dan pribumi. Salam NKRI, salam merdeka.